Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di bagian kedua materi kita di pekan kelima ini. Ini kaitannya dengan hubungan antar gatra. Jadi bagaimana sih hubungan? Kemarin kita sudah lihat hubungan antara geografi dengan sumber daya alam. Sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Nah, sekarang sumber daya manusia dengan geografi seperti apa. Nah, silakan Anda mencari hubungannya, tentu sangat berhubungan. Jadi kalau geografi itu kan menjadi tempat bermukimnya ini sumber daya manusia ini. Nah, kondisi geografi yang berbeda itu tentu akan melahirkan budaya berbeda, karena budaya itu kan kebiasaan hidup. Tentu kebiasaan hidupnya orang di gunung beda di pantai, beda di pulau, beda di pedalaman, di perkotaan beda. Sehingga tentu geografi itu akan sangat menentukan perilaku sosial budaya masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa geografi Indonesia itu kan negara kepulauan berciri Nusantara yang kemudian berbeda-beda dia punya karakteristik. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa mata pencarian penduduk itu erat dengan lokasi, posisi, dan kondisi geografi ya. Tentu bertani kalau di pedalaman, menjadi nelayan, pelayar, pelaut ya kalau di pantai, di pulau. Yang kedua, adat istiadat penduduk banyak dipengaruhi kondisi geografis ya, karena Prof. Puncarolingrat mengatakan yang namanya kebudayaan itu ada 3 wujudnya: ide gagasan, pola tindakan, benda hasil karya. Sehingga tentu di mana kita berada ada ide gagasannya. Lahirlah unsur-unsur budaya, salah satunya sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial ya. Nah, itu kan tergantung. Kalau misalnya di laut ya ada perahu, ada sampan apa semua itu kan teknologinya. Ada pengetahuan-pengetahuan tentu, pengetahuan-pengetahuan bagaimana tentang biota laut, bagaimana tentang perbintangan begitu untuk menentukan arah dan seterusnya, terkait angin laut dan seterusnya, angin darat. Itu dia punya pengetahuan itu. Jadi ya budaya itu tentu sangat dipengaruhi dengan kondisi geografi. Kan manusia ini kan mau eksis dalam hidupnya. Itulah kemudian kalau kita lihat itu ada persamaan. Misalnya budaya Batak, budaya Toraja itu ada sedikit persamaan itu. Karena ya kondisi geografisnya sama, kurang lebih sama. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tingkat kesejahteraan penduduk sangat tergantung pada kemampuan penduduk itu di dalam memanfaatkan lokasi dan posisi geografisnya. Ya, cuma itu tadi bahwa ya banyak nelayan kita miskin, padahal nelayan kita ini hidup di tengah sumber daya alam yang melimpah. Itu kan ironis juga, ya. Banyak lapangan kerja harusnya terbuka di di daerah-daerah pesisir lautan pulau-pulau kita, tapi mereka miskin. Itu ironi. Oke, kemudian yang kedua adalah kita mau SWOT ini, apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang dan ancaman terhadap gatra demografi kita ini. Adik-adik silakan mengidentifikasi lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih baik. Nanti kemudian kita analisis itu. Bagaimana peluang digunakan dengan kekuatan kita, meminimalisir kelemahan untuk mendapatkan peluang, dan seterusnya ya. Nah ini kan kalau kita bicara kekuatan, ya kekuatannya ini sumber daya manusia kita banyak. Bisa jadi tenaga kerja, bisa menjadi pengguna bagi hasil-hasil produksi. Ya, beragam budaya dan kesenian itu sebenarnya potensi besar itu, kekuatan itu. Berbagai budaya yang berbeda itu kan bisa menjadi daya tarik wisatawan ya, bisa dijual tanda kutip ya, dipromosikan lah begitu untuk wisata ya, karena ya budaya itu menarik, budaya-budaya itu menarik bagi mereka. Mungkin di luar sana kan ya mereka hanya melihat hal-hal yang sifatnya homogen, sementara Indonesia ini sangat heterogen, sangat plural. Dua, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang banyak. Ada 700 lebih suku bangsa dan etnis, di mana di Papua itu saja terdapat 270. Jadi Indonesia itu banyak suku bangsanya, bahasanya juga banyak. Cuma kalau kita bicara tulisan, Indonesia cuma ada tulisan dari suku Bugis Makassar, ada dari Jawa dan Lampung, itu ada tulisan. Nah, banyak itu. Ada orang Amerika saya lihat itu ke Sopeng, dia sangat fasih berbahasa Bugis. Nah, itu berarti ada hal yang unik yang bisa dia ini potensi ini. Potensi besar ya. Cuma memang kita tidak perlu menggunakan pendekatan pembangunan itu secara umum ya, bahwa kita harus menghargai karakteristik dari daerah-daerah yang berbeda.
Misalnya bicara tentang pangan ya, makan misalnya tidak perlu beras semua, karena kan pisang itu, sagu itu, kan ubi itu, kan karbohidrat juga. Jadi daerah yang bisa tumbuh yang seperti itu, ya jangan dipaksakan menanam padi. Tidak perlu. Karena kapan itu dilakukan menjadi terus-menerus, lalu terjadi kegagalan karena memang di sana tidak bisa tumbuh, memproduksi misalnya padi, jadi beras, jadi nasi, bisa jadi kelaparan. Jadi keanekaragaman itu harus dihargai. Dibangun dengan pendekatan keanekaragaman ini. Kemudian bahasa daerahnya banyak. Nah, ini bahasa daerah banyak. Bahasa nasional kita, ya bahasa Indonesia juga menjadi kekuatan. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia, ya bagaimana kemudian antar satu daerah dengan daerah lain itu bisa berkomunikasi ya. Karena bahasa itu alat komunikasi. Apa kelemahannya? Nah, ini pengelolaan administrasi kependudukan tidak efektif. Kita bisa lihat saja itu data-data kependudukan kita. Data kependudukan kita itu kalau mau pemilihan kepala daerah saja, atau pemilihan legislatif, pemilihan presiden itu kan banyak. Ada yang sudah mati, masih ada data pemilihnya. Ada yang sudah wajib pilih, belum ada datanya. Itu kan masalah itu. Sudah ada database negara di situ. Kedua, ya banyak yang tidak kooperatif atau apatis terkait dengan administrasi kependudukan. Tidak mengurus. Perpindahan penduduk tidak terdaftar, sehingga kemudian ya dinamika penduduk tidak bisa dicek dengan baik. Sebarannya tidak merata. Itu tadi ada yang padat, ada yang tingkat kepadatannya rendah. Nah, sumber daya manusianya banyak, sumber daya alamnya terbatas di situ. Itu bisa jadi masalah. Ya. Nah, ini ada kebijakan yang mana ada konversi, konversi perumahan, lahan pertanian jadi perumahan itu. Kemudian pemukiman penduduk di bawah standar, ya sanitasinya, AMDAL-nya tidak jalan. Motivasi masyarakat untuk sekolah tidak didukung oleh kemampuan finansial, itu masih kelemahan. Jadi banyak yang tidak sekolah karena apa? Ya kemampuan pembiayaan. Kemudian ada tunawisma, anak jalanan, banyak jalan jadi masalah-masalah sosial perkotaan. Kemudian apa peluangnya? Nah, ini Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Populasi pemuda ya dan angkatan kerja yang cukup tinggi. Ada bonus demografi tadi. Usia produktif kita sangat tinggi. Kemudian apa ancamannya? Ledakan penduduk itu bisa jadi ancaman. Ancaman terhadap kehidupan sosial, ancaman terhadap lingkungan, dan seterusnya. Kemudian usia kerja kita memeludak, tidak diiringi lapangan kerja yang memadai, akhirnya terjadi apa? Pengangguran. Angka harapan hidup, ya kriminalitas masih banyak, terorisme lah, radikalisme lah, penyalahgunaan narkoba lah, nah, pengemis dan anak jalanan itu bisa jadi masalah besar di perkotaan. Itu menjadi ancaman. Silakan nanti adik-adik mengidentifikasi sebanyak-banyaknya, lalu kemudian menganalisisnya, ya, dan mari kita break lagi untuk memberi kesempatan ke mahasiswa untuk menjelaskan apa yang dia pelajari di belajar mandiri, apa yang menjadi tugasnya. Itu yang kemudian Anda harus jelaskan ke kita, karena ya itulah yang namanya belajar, ya. Jadi tidak melulu instruksi dosen, ya, tapi bagaimana mahasiswa juga bisa menjelaskan apa yang dia ketahui. Kalau dosennya saja yang menjelaskan, nanti dosennya saja mengetahui, sementara mahasiswanya tidak, kan capaian tidak tercapai kalau begitu. Oke, kita break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.